Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar sejarah bangsa Indonesia di masa lalu. Sebelum kita merdeka ini, kalian mungkin belum tahu bagaimana sejarah bangsa Indonesia di masa lalu. Dan ini perlu kalian ketahui. Oleh karena itu, pada pembelajaran kali ini diharapkan kalian pertama mampu mengetahui bagaimana sejarah bangsa Indonesia, terutama ketika di Indonesia diterapkan sistem tanam paksa. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan nanti mampu mengetahui bagaimana reaksi rakyat Indonesia terhadap penjajahan. Anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar yang kita lakukan ini menjadi amal kebaikan bagi kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai jasa para pahlawan. Negara Indonesia berdiri tidak begitu saja, tetapi melewati perjuangan yang amat sangat penuh dengan pengorbanan. Generasi yang bisa mengisi kemerdekaan negara kita ini adalah mereka yang tahu sejarah, sehingga sejarah kelam di masa lalu tidak boleh terulang kembali di negara tercinta kita ini. Penderitaan rakyat Indonesia di masa lampau tercermin pada saat kita dijajah oleh bangsa kolonial. Berikut adalah cuplikan kolonialisme di Indonesia. Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Pada masa kepemimpinan Johannes van de Bos, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di Sumatera Barat dan Minahasa. Adapun lada merupakan tanaman utama di Lampung dan Palembang. Di Minahasa, kebijakan yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan, di antaranya: pertama, jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Yang kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladangnya sendiri. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Yang keempat, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanaman padi, yaitu 3 bulan, sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Yang kelima, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Yang keenam, kegagalan panen tanam wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal, rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli.
Nah, setelah kita mengetahui bagaimana tertindasnya rakyat pribumi pada saat itu, maka mereka pun melakukan reaksi perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda itu. Dan berikut ini adalah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dan pedagang di Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan tersebut diantaranya, pertama, Sultan Ali Muhayyad Shah berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Yang kedua, Sultan Alauddin Riayat Shah berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Dan yang ketiga, Sultan Iskandar Muda. Raja Kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Iskandar Muda. Pada tahun 1615 dan 1629, Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Pada awalnya, Portugis diterima dengan baik oleh raja setempat dan diizinkan mendirikan benteng. Namun, lama-kelamaan, rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah, ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate, dan bersikap sewenang-wenang. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis sehingga Portugis terdesak. Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka dipimpin oleh Antoni Galpo, sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku. Pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun, tetapi rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanan lainnya. Akan tetapi, Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Babullah, putra Sultan Hairun. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut. Kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di timur-timur sampai tahun 1975. Nah, itu adalah beberapa reaksi yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap penjajah. Dan perjalanan sejarah selanjutnya kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa memberikan gambaran tentang sejarah bangsa Indonesia di masa lampau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.